Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9 pagi mengenakan rompi tahanan dan borgol di tangan. Dirinya kembali menjalani pemeriksaan setelah masa pembantaran selesai. Dalam kesempatannya, Yakut yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya menegaskan berkas perkara telah dilimpahkan penyidik ke JPU. Ia juga menyatakan siap untuk buka-bukaan menjelaskan pembagian kuota haji tambahan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Arab Saudi dalam persidangan. Gus, ada yang mau disampaikan Gus? Gimana Gus? Ya alhamdulillah udah P21. Udah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap? Ya apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar itu gimana Gus? Nanti di persidangan ya Mas ya. Sabar. Bedanya di sini sama persidangan nggak beda-beda amat Gus. Ya nanti dilihat. Jadi pembagian yang 10.000 dan 10.000 itu emang sudah termuat nyata di MOU. Nah terkait dengan penyelenggaraan haji kan tidak hanya bisa diputuskan melalui hukum domestik ya. Karena penyelenggaranya atau tuan rumahnya itu adalah Saudi. Nah beliau sudah sampaikan semuanya dan kita siap untuk diuji di persidangan. Gitu. Terima kasih. Untuk pertama kalinya militer Amerika Serikat menggunakan drone laut untuk menyerang Iran. Informasi akan hadir usai jeda berikut ini. Ribuan aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Pemprov Jabar mulai memeriksa para ASN dan jika terbukti akan dijatuhi sanksi berat hingga pemecatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap 2.663 aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Temuan ini berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Total nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di 27 kabupaten dan kota mencapai 10 miliar rupiah. Bahkan ada ASN yang saldo rekeningnya mencapai 800 juta rupiah dari hasil judi online. Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judol. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa temuan Bapak menemukan? Saya waktu itu silaturahmi dengan Kepala PPATK Pusat, Kang Ivan, kebetulan orang Jawa Barat, di akhir pertemuan itu beliau sampaikan, Kang hati-hati, Jawa Barat judolnya sudah sangat meresahkan. Pemprov Jawa Barat membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum untuk memberantas judi online di lingkungan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Nonaktif Sudewo membantah menerima suap senilai 700 juta rupiah dalam proyek pembangunan jalur rel Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati Pati Nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Petugas mengawal ketat jalannya persidangan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sementara itu Sudewo membantah menerima suap sebesar 700 juta rupiah. Alamat KTP, betul? Bahwa Pak Dorobe tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernat, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Nama Gus Miftah disebut-sebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor. JPU membeberkan fakta baru mengenai adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Dalam sidang Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, salah satu saksi mengungkap adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Penyebutan nama pengasuh pondok pesantren Ora Aji itu bermula saat jaksa KPK, Grefik Loserte, memeriksa saksi Deki Martin, mantan pejabat pembuat komitmen PPK proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang JGSS fase 1 yang juga terpidana dalam perkara tersebut. Nama Gus Miftah disebut diduga menerima aliran dana proyek sebesar 100 juta rupiah.
Informasi ini menjadi catatan terkait aliran uang sampai sejauh mana. Jaksa KPK akan melaporkannya ke pimpinan untuk menindaklanjuti tentang adanya dugaan aliran uang tersebut. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara alat bukti dan 4 tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Dalam agenda tersebut, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan siap menghadapi persidangan. Ya, tidak hanya ke Kejaksaan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kedatangan Kapolri disambut langsung Panglima TNI didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita beserta para kepala staf angkatan. Dalam sambutannya, kedua instansi ini bersepakat meneruskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin mengungkapkan betapa pentingnya program MBG sekarang, di mana banyak pedagang terbantu karenanya. Kasih orang makan MBG itu, nggak ada orang belanja di pasar. Disampaikan Bupati Lombok Timur saat anak libur sekolah, pedagang-pedagang mengeluh karena pasokan pembelian bahan baku untuk MBG tidak berjalan. Menurutnya program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada gizi siswa, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Murid tidak masuk, di pasar pada menangis. Harga cabai yang tadinya 60.000, sekarang 30.000. Bahkan hari ini turun jadi 25.000. Banyak orang yang nyinyir. Kasih orang makan MBG itu, nggak ada orang belanja di pasar. Teriak itu semua pedagang sayuran di pasar itu sekarang itu. Sampai mereka menelpon saya, Bupati gimana nih caranya nih supaya murid itu segera dimasukkan saja, dosa diliburkan katanya. Terasa dia sekarang. Sekarang hanya 3 minggu siswa murid tidak masuk, di pasar pada menangis. Harga cabai yang tadinya 60.000, sekarang 30.000. Bahkan hari ini turun jadi 25.000. Banyak orang yang nyinyir-nyinyir, Pak. MBG stop, MBG. Bagaimana MBG mau di stop? Kalau MBG di stop, siapa yang akan beli telur? Siapa yang akan membeli daging? Punyanya peternak. Siapa yang membeli sayur? Punyanya petani. Kalau kita semua tanpa MBG yang mau mengkonsumsi itu, tidak mungkin, Pak. Dan sudah kita buktikan, hari ini terbukti dia. Itulah pentingnya MBG ini, Pak. Sementara itu pendakwah Kodim Al-Husna memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya selesaikan dulu kasus dugaan korupsinya daripada mendahulukan manfaat program. Ada kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi darul mafasid menolak, menghilangkan kerusakan di sini adalah isinya adalah korupsi. Muqaddam harus didahulukan ala jalbil masalih atas menarik kemaslahatan, di sini MBG. Jadi kerusakan, kemafsadahan, dosa yang sudah jelas yaitu korupsi, ini harus lebih dahulu diantisipasi untuk dihilangkan dari sekedar untuk jalbil masalah, yaitu Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia pindah ke negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Prabowo juga meminta masyarakat bersatu dan tidak mempunyai sifat dengki, curiga, serta mencaci maki. Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk mencari negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya bersatu dan bergotong royong agar Indonesia bangkit menjadi negara sejahtera. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu siang. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja.
Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah. Mari kita bersatu. Mari kita gotong royong. Mari kita kerjasama. Yang kuat, bantu yang lemah. Yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah, kita akan bangkit, saudara-saudara. Prabowo juga meminta masyarakat Indonesia tidak mempunyai sifat dengki, curiga, dan suka mencaci maki. Karena sifat asli bangsa Indonesia adalah saling memaafkan, mengerti, mengasihi, dan membantu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.